Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Burama harap kalian baik-baik saja dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Baik, hari ini Bu Rahma akan mengajak kalian untuk membahas tema 7 subtema 1, yaitu tentang keberagaman suku dan agama yang ada di negeriku. Untuk materi pertama ada di LKS halaman 3 tema 7. Di situ ada teks bacaan tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat kaya dengan keberagaman, salah satunya adalah keberagaman suku. Di Indonesia itu banyak sekali macam-macam suku. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan dan kebudayaan. Di Indonesia itu banyak sekali suku-suku yang tersebar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran suku tersebut. Yang faktor pertama adalah letak geografis. Yang kedua adalah perdagangan laut. Dan yang ketiga adalah datangnya penjajah yang datang ke Indonesia. Perbedaan suku bangsa antara satu dengan yang lainnya bisa terlihat dari ciri fisik. Contoh, warna kulit, warna rambut, atau jenis rambut. Itu kita bisa melihat secara fisik dan lain-lainnya. Dan juga bisa juga terlihat dari bahasa daerahnya, adat istiadatnya, mungkin dari kebudayaannya. Seperti itu anak-anak. Berdasarkan hasil sensus BPS atau Badan Pusat Statistik, tercatat di tahun 2010 bahwa Indonesia terdapat 1331 suku. Wow, banyak sekali ya. Berdasarkan sensus tersebut juga tercatat bahwa suku Jawa merupakan suku yang paling besar yang ada di Indonesia, yaitu mencapai 40,2%. Sedangkan untuk suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Karena meskipun kita terdapat banyak sekali macam-macam suku, namun kita harus melestarikannya dan harus menjaga keberagaman tersebut. Karena nenek moyang kita juga memberikan kita semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda namun kita tetap satu jiwa. Nah, selanjutnya adalah menemukan kosakata sulit. Materi ini terdapat di halaman 4. Nah, Bu Rahma sudah mencari 10 kosakata sulit yang berdasarkan pada teks yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini kosakata sulitnya. Kamu bisa mencari arti katanya di KBBI atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah tentang pikiran pokok. Nah, pikiran pokok itu juga sama dengan ide pokok anak-anak. Biasanya ada di awal kalimat atau akhir kalimat, atau juga ada di awal dan di akhir kalimat. Yang di awal kalimat itu namanya deduktif. Sedangkan untuk yang di akhir kalimat namanya induktif. Dan untuk yang di awal dan juga akhir kalimat itu namanya campuran. Di halaman 5 itu ada tabel tentang pikiran pokok yang terdapat di teks bacaan keanekaragaman suku yang ada di Indonesia yang tadi kita sudah bahas. Bu Rahma akan membantu kalian untuk menemukan pikiran pokok. Untuk paragraf pertama itu pikiran pokoknya berada di awal paragraf, yaitu Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Jadi dari awal kalimat sampai titik di awal paragraf. Berarti yang paragraf pertama itu namanya deduktif. Terus pikiran pokok yang kedua itu juga berada di awal paragraf, yaitu tentang masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Namanya juga deduktif ya anak-anak. Lanjut untuk yang ketiga, pikiran pokok yang ketiga
dia juga berada di awal kalimat, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berdasarkan itu pula suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Itu adalah pokok pikirannya. Sedangkan untuk yang pokok pikiran keempat itu berada di akhir kalimat atau namanya induktif. Yaitu pokok pikirannya adalah sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya adalah sekalipun berbeda tetap namun tetap satu jua. Seperti itu anak-anak. Jadi pokok pikiran itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa campuran di awal dan di akhir. Jangan lupa untuk menulisnya dari awal sampai titik. Jangan kamu rangkum sendiri, jangan kamu pakai kata-kata sendiri seperti itu. Adalah materi tentang macam-macam gaya dan juga pengaruhnya terhadap benda. Terdapat dua jenis gaya, yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tidak sentuh. Untuk gaya sentuh contohnya ada gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Dan untuk yang tidak sentuh itu ada gaya gravitasi bumi dan juga gaya magnet. Selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, diam menjadi gerak, yang kedua gerak menjadi diam, yang ketiga mengubah posisi benda, yang keempat mengubah bentuk benda, dan yang terakhir mengubah arah benda. Gaya otot dan juga pemanfaatannya. Selanjutnya adalah manfaat gaya otot. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan, yang kedua memindahkan benda, yang ketiga menggerakkan tubuh, dan yang keempat melatih dan membentuk tubuh, dan yang terakhir mempertahankan postur tubuh. Ya, menemukan informasi pada teks bacaan. Hal yang harus diperhatikan adalah memahami judul teks, membaca seluruh teks, dan mencatat hal penting yang ada pada teks. Faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis sehingga hal semacam itu menyebabkan adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan di Indonesia. Karena memiliki letak geografis yang strategis, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Ini sangat mempengaruhi kebudayaan dan keberagaman masyarakat, karena perdagangan tidak hanya memberikan komoditas dagang, juga melainkan memberikan pengaruh agama dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, tidak sedikit pula imigran yang berbeda ras, agama, budaya, dan bangsa tinggal serta menetap di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat. Kondisi alam dan kondisi iklim yang berbeda antar daerah mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Karena masyarakat akan menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di sekitar mereka. Perbedaan ini mencakup aspek mulai dari ekonomi, mata pencarian, budaya, dan lain-lain. Transportasi merupakan suatu hal yang penting karena dapat menunjang komunikasi antar daerah dan antar pulau. Dengan adanya kemajuan transportasi dan komunikasi, masyarakat Indonesia akan lebih mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain. Faktor ini juga menyebabkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Dengan pesatnya teknologi, kita bisa mengetahui bagaimana budaya luar, dan ada di antara kita ada yang meniru, ada juga di antara kita yang masih mempertahankan budaya dari dalam negeri. Itulah yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Semoga kalian mudah memahaminya, dan jangan lupa anak-anak untuk selalu jaga kesehatan dan tentunya semangat daring, karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.